Ke informasi selanjutnya, pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin. Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 13 orang lainnya pada Selasa dini hari. Bupati Pekalongan Fadia Arafik nampak mengenakan rompi oranye setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menduga ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatur dan mengondisikan agar vendor atau perusahaan tertentu terpilih menjadi penyedia tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik serta kendaraan. Penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Sementara itu, Fadia membantah dirinya terlibat operasi tangkap tangan karena menilai tidak ada uang sepeser pun yang diamankan oleh KPK dalam penangkapannya di Semarang Selasa dini hari. Yang penting saya sampaikan kepada tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah. Kita mengikuti aja lah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama hingga tanggal 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. 3 menteri yang telah hadir diantaranya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengaku menghadiri ratas yang dipimpin Prabowo untuk membahas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Zulhas menyebut akan melapor kepada Prabowo terkait hasil sidang pangan ke daerah-daerah. Pemerintah telah melakukan operasi pasar dan menganggarkan belanja tidak terduga atau BTT untuk membelikan subsidi untuk mengintervensi kenaikan harga pangan. Saya ngurusi pangan, bagaimana lebaran itu ketersediaan, terus harga terjangkau. Nah, untuk yang naik itu diminta, saya juga sudah minta keliling Indonesia saya ke daerah-daerah, bupati, wali kota untuk juga bazar satu atau operasi pasar. Nah, yang keduanya tuh bisa mengambil dari dana BTT kan, ya, untuk memberikan subsidi. Ya. Polisi menangkap tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tersangka melakukan perbuatan kejinya karena untuk mengganti uang istrinya yang habis dipakai judi online. Andreas Tandung, tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, berhasil ditangkap setelah buron berhari-hari. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, tersangka diterbangkan menuju Makassar dan langsung digiring menuju Mapolda Sulawesi Selatan. Dengan tangan di borgol, tersangka keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dikawal ketat oleh petugas. Dari pengakuan terkuak motif tersangka melakukan pembunuhan. Tersangka ingin mengganti uang istrinya yang telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tersangka mengaku awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban. Namun karena panik korban berteriak, tersangka pun menghantam kepala korban dengan batu hingga korban meninggal.
motif sebenarnya yang tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online, untuk mencari gantinya. Dia melihat di briling, sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Pembunuhan terjadi pada 18 Februari lalu, di mana tersangka merampok dan membunuh korban yang sedang menjaga kios agen bank seorang diri. Tersangka kemudian kabur ke Sulawesi Utara sambil membawa brankas dengan uang senilai 13,4 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengambil uang dan membuang brankas ke sungai. Tersangka merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Setidaknya tersangka sudah 2 kali menjalani hukuman penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup. Dari Luwu dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, jelang sidang putusan aktivis Pati, massa memadati Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, Jawa Tengah. Massa datang membawa armada truk Sound Horek hingga keranda mayat. Dengan membawa truk Sound Horek, puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati, Jawa Tengah sejak Rabu malam. Kedatangan warga ini untuk memberikan support kepada kedua aktivis Pati, yakni Teguh dan Supriyono, yang akan menjalani sidang putusan kasus pemblokiran Jalan Pantura saat DPRD Pati gagal memakzulkan Bupati Pati Sudewo pada 31 Oktober 2025 lalu. Massa turut membawa keranda mayat sebagai protes keras terhadap proses hukum yang dinilai membungkam suara kritis masyarakat. Selain itu, ratusan box air mineral dan makanan ringan juga berjejer di sepanjang jalan donasi dari masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kepedulian. Selain pembacaan di sisi pembacaan putusan itu akan ada juga aksi menyampaikan pendapat di muka umum oleh teman-teman masyarakat Pati. Saya yakin besok untuk ruas jalan ini akan yang dari dari Pati Kota ke Kudus itu pasti akan ditutup, akan dialihkan ke jalan alternatif yang lain. Sementara untuk mengantisipasi kerusuhan, polisi telah bersiaga di lokasi dengan memasang kawat berduri di kawasan Pengadilan Negeri Pati. Warga berharap hakim memberikan putusan adil dan membebaskan kedua aktivis dari segala dakwaan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mulai memenuhi area depan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan mengawal sidang putusan aktivis Pati Supriyono dan Teguh Istianto. Ratusan massa pendukung aktivis Pati Supriyono dan Teguh Istianto berdatangan dengan menggunakan truk. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada aktivis agar bebas dari segala tuntutan hukum karena bersuara. Berbagai spanduk hingga sound horek didatangkan pendukung di depan Pengadilan Negeri Pati. Salah satu putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid, langsung ke PN Pati untuk memberi dukungan moral. Ketua BEM UGM Tio Ardianto dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno juga datang ke lokasi untuk memberikan dukungan.